Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Bunga Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik data primer, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Ini adalah uji-uji SPSS untuk data primer. Itu ada 5. Yang pertama itu ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji kualitas data, di mana terbagi menjadi 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga itu ada uji asumsi klasik, yang keempat ada uji regresi linear berganda, yang kelima ada uji hipotesis yang dimana terdiri dari 2, yaitu uji T dan uji F. Yang keenam ada uji koefisien determinasi. Ini adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari 3. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, dan ketiga uji heteroskedastisitas. Ini adalah uji multikolonialitas. Menurut Ghazali pada tahun 2011, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi relasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya variance inflation factor atau VIF. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value and variance inflation factor atau VIF pada tabel coefficient. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tolerance value jika lebih dari 0,1 atau VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolonialitas. Jika tolerance value lebih besar dari 0,1 atau VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian ini adalah uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali pada tahun 2018 ayat 137, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji heteroskedititas dengan grafik plot atau Gepred and Spreadsheet. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heterodisitas. Untuk menguji asumsi heterodisitas dapat menggunakan grafik scatterplot. Grafik scatterplot melihat antara nilai produksi variabel dependen yaitu Gepred dengan residualnya Spreadsheet. Deteksi ada tidaknya heterodisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara Spreadsheet dan Gepred yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterodisitas adalah melihat grafik scatterplot. Dasar analisisnya adalah jika pada pola tertentu setiap titik-titik tidak ada yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau gelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterodisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterodisitas. Uji heterodisitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterodisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterodisitas. Uji heterodisitas dengan uji part. Menurut Ghazali pada tahun 2018 ayat 141 sampai 142, uji part mengemukakan metode bahwa varians F2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heterodisitas dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji part menurut Ghazali pada tahun 2013 ayat 142 adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heterodisitas. Jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heterodisitas. Langsung aja kita ke SPSS.
Langsung aja kita klik analyze, regression, lalu linear. Di dependennya ini kita masukkan kemandirian belajar. Kita masukkan prestasi praktikum. Kemudian di independensinya kita masukkan kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu di statistiknya ini kita checklist. Ini kita unchecklist dulu. Kita checklist yang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Tunggu sebentar ya. Lagi proses. Nah, ini adalah outputnya ya. Nah, ini adalah outputnya. Lanjut kita ke SPSS lagi. Sama seperti tadi, kita klik analyze, lalu regression, lalu pilih linear. Nah, di plotnya ini harus diperhatikan ya. Di sini ada Y sama Z. Y sama di Y ini diisi spreadsheet. Kemudian di X-nya ini diisi Gpreg. Lalu klik continue, lalu klik OK. Sebentar. Nah, ini adalah outputnya. Ini adalah scatter plot. Nah, ini adalah scatter plot dependent variabel presentasi praktikum. Di sini ada titik-titik menyebar secara kasat mata. Lanjut aja kita ke SPSS ya. Kemudian untuk melakukan uji Glaser-nya ini, langkah awalnya kita ke transform, compute variable, di targetnya ini kita klik ABS, underscore satu.
Di functionnya ini kita pilih all, terus di function groupnya ini, di function and special variablesnya ini kita pilih ABS. Lalu di numeric expressionnya kita pilih standardized. Lalu klik OK. Nah, untuk menentukan uji heterodoksitas dengan uji Pak-Inim, kita mentotalkan nilai RES2 dan LN-nya ya. Langsung aja kita klik transform, compute variable. Di targetnya ini kita ganti menjadi RES2. Lalu di numeriknya kita ke S1 kali S1, lalu klik OK. Nah, ini udah ke execute ya. Lanjut lagi kita ke SPSS. Kita mencari nilai LN-nya ya. Langsung aja kita klik transform. Lalu compute variable. Di targetnya ini kita ganti menjadi LN underscore RES2. Di function groupnya ini kita pilih all, lalu di function and special variable ini kita pilih LN. Di numeric expression ini kita masukin RES2. RES2
lalu klik OK. Nah, ini udah ke execute juga ya. Lanjut kita ke SPSS. Langsung ke pengujiannya, kita klik Analyze, Regression, Linear. Di depending ini kita ganti menjadi LM. Lalu untuk statistiknya ini kita pilih estimasi dan mode fit, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Jadi untuk interpretasinya ada di independent variable rs2. Interpretasinya itu ada di rs2. Untuk kesimpulannya, jika nilai probabilitasnya lebih dari 5%, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroditas. Jika nilai probabilitasnya kurang dari 5%, maka dikatakan terjadi gejala heteroditas. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.